Kalau kesini bergerak foto nanti sama-sama pakai banner, pakai ini ya. Besok masih bagi donat. Ya, hanya koper bagasi, koper hand carry yang dari travel itu hanya membawa pakaian tidur 1 malam sama besoknya yang merah ya. Jadi dia bercabang-cabang ya. Masukkan ke dalam karena koper besarnya tidak turun. Jangan ada yang ketinggalan. Nah. Bapak Ibu, kita mulai sekarang sampai kita masuk ke kota namanya Suez, kurang lebih 109 kilo. Dulu itu semuanya padang gurun Bapak Ibu. Tapi sekarang karena presiden kita yang kita punya namanya Abdul Fattah al-Sisi, sepanjang jalan kita Bapak Ibu kalau lihat sebelah kanan dan sebelah kiri banyak kota-kota yang baru, banyak bangunan, banyak rumah, banyak gereja juga Bapak Ibu. Dia baik sekali support orang Kristen. Jadi sambil Bapak Ibu bisa istirahat, bisa istirahat sebentar, kita juga bisa lihat kanan kiri, bisa menikmati pemandangan dari bis. Nanti kalau kita mau masuk ke Suez dan Sinai, nanti kita akan lanjut cerita tentang daerah-daerah itu. Sama itu Bapak Ibu, kalau ada yang mau air minum silakan di tengah bis atau di depan untuk berdua. Wifi.
Perbatasan antara Asia dan Afrika. Ini perbatasan antara Asia dan Afrika, dijaga ketat oleh polisi. No foto, no video, ya kena teks. Makanya Mesir ini penghasilan tertingginya dari sini, ya dari terusan Suez. Jadi kapal-kapal itu yang harusnya muter berbulan-bulan dari Eropa ke Asia atau dari Asia ke Eropa. Nah, dengan adanya terusan Suez ini, jalan mereka cuma beberapa minggu, jadi hemat 15 hari. Makanya mereka bersedia membayar. Nanti di atas kita ada kapal, ya. Kita lewat terowongan. Ini baru saja diperbaharui. Dulu tidak seperti ini. Sebelum COVID, ini masih toko di sebelah kanan. Makanya tadi Pak Irwan tanya apakah ada Sinai Rest House. Sudah nggak ada lagi Pak, sudah jadi begini sekarang. Cukup banyak kemajuan Mesir sekarang. Maju. Ini kita terakhir di Afrika. Jadi kalau udah ditanya udah pernah ke Afrika belum? Sudah. Di Kairo ini utaranya Afrika ya. Kalau Afrika Selatan itu kan Cape Town. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak perlu guide. Tadi Bapak Ibu sudah lihat seperti Pendeta sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, kita sudah lewat ada X-ray. Sama Bapak Ibu lihat di belakang kita. Itu ada X-ray di belakang Bapak Ibu. Jadi dulu seperti Pak Pendeta bilang, semua periksa di sini manual Bapak Ibu. Antar terusan Swiss bisa sampai 3 jam Pak. Masih ingat sekarang. Tapi pas Korea Utara nggak bebas.
mereka masih periksa pakai manual Bapak Ibu, karena daerah ini benteng sekali. Saya tadi dengar ada yang bilang itu daerah berbatasan. Tidak Bapak Ibu, ini bukan berbatasan. Ini masih Mesir Bapak Ibu, semua masih Mesir. Pak Pendeta sudah bilang kita dari titik terakhir di Afrika ke Asia, ini semuanya masih Mesir Bapak Ibu. Cuman di sini terusan Suez berbatasan. Itu bagian bagian Afrika sama Asia, dua-duanya terbatas dengan terusan Suez. Jadi ini bukan berbatasan antara negara dan negara yang lain. Tidak Bapak Ibu, ini masih Mesir. Jadi ini titik terakhir di Mesir. Tadi Bapak Ibu sudah bibis terakhir di Afrika. Ke depan, sekarang kita mau ke Asia. Dua-duanya terbatas dengan terusan Suez dan Laut Merah. Tadi Bapak Ibu lihat ada banyak yang pakai coklat itu. Mereka tentara Bapak Ibu. Kalau putih mereka polisi. Tapi kalau tentara yang muda-muda semua itu Bapak Ibu, mereka dari polisi Mesir, dari tentara Mesir yang coklat itu. Mudah karena mereka wajib militer Bapak Ibu di Mesir. Setelah kuliah langsung ikut tentara. Daerah ini menurut kita Bapak Ibu benteng sekali karena mereka harus jaga terusan Suez. Karena itu only itu hanya yang bisa connect atau bisa dari Laut Merah ke Laut Tengah, dan dari Laut Tengah ke Laut Merah hanya mereka pakai terusan Suez itu. Itu artinya itu bukan benteng hanya untuk Mesir Bapak Ibu, tidak, tapi untuk seluruh dunia. Karena Bapak Pendeta sudah cerita kalau kapal mau pergi dari Eropa, Bapak Ibu tahu posisi Eropa itu ada di atas Mesir. Jadi Eropa sama Mesir dua-duanya terbatas dengan Laut Tengah Bapak Ibu atau Mediterranean Sea. Dulu sebelum beradaan terusan Suez itu, kalau kapal itu mau pergi dari Eropa ke bagian Mesir, maksud saya ke Afrika atau Asia, harus putar Bapak Ibu. Putar bisa sampai 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Dia putar di laut, turun sampai ke bawah ke Laut Merah, masuk ke Laut Merah dari bawah naik ke atas, itu bisa sampai kurang lebih 2 bulan untuk masuk ke Asia atau Afrika. Tapi sekarang Bapak Ibu, setelah terusan Suez dari Eropa langsung masuk ke Mediterranean Sea atau Laut Tengah, dan dari Laut Tengah ke terusan Suez artinya sudah ada di, dan dari terusan Suez ke Laut Merah artinya sudah ada di atau sudah masuk ke Asia atau Afrika. Saya tutup dulu Bapak Ibu sambil saya cerita karena saya mau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu, lihat ke depan kita itu, kita mau masuk ke dalam yang ada di bawah terusan Suez. Sampai saat ini kita tidak boleh foto. Kalau kita lihat ke atas, kanan kiri Bapak Ibu, banyak tentara juga masih ada. Mereka jaga daerah ini. Ada juga banyak CCTV. Karena seperti saya sudah bilang itu penting sekali, bukan hanya untuk Mesir tapi untuk seluruh dunia. Jadi ini titik terakhir di benua Afrika. Jadi mari kita hitung bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Goodbye Afrika. Selamat tinggal benua Afrika. Selamat tinggal benua Afrika. Jadi, welcome to Asia. Tahan nafas Bapak Ibu, kita mau masuk ke air. Tahan nafas ya. Atas kita sekarang ada apa? Air. Ada laut. Ada laut. Ada air. Kita di bawah air laut guys. Kalau ini kaca Bapak Ibu bisa lihat terowongan, batu karang laut. Terowongan. Oke baik, saya lanjut. Kita di bawah laut. 4 km dari pintu masuk sampai pintu keluar itu 4 km Bapak Ibu. Di bawah laut. Jadi kita belakang kita sekarang sudah ada benua Afrika. Walaupun kita sudah tinggalkan benua Afrika Bapak Ibu, tapi ini masih Mesir. Karena seperti saya sudah cerita Bapak Ibu, kalau Mesir ini terletak di dalam 2 benua. 70% dari tanah Mesir ada di Afrika, dan 30% dari tanah Mesir ada di Asia. Yaitu 30% itu yaitu Sinai Bapak Ibu. Sinai. Kalau kita keluar dari sini, artinya kita sudah masuk ke benua Asia dan bagian yang namanya Sinai. Sinai itu Bapak Ibu benteng sekali untuk Mesir juga. Jadi yang atas kita sekarang adalah terusan Suez. Kenapa disebut sebagai terusan Suez Bapak Ibu?
Saya tanya Bu, ada yang tahu Bu? Disebut sebagai terusan Suez karena lokasinya mulai dengan kota yang namanya kota Suez dan itu terkenal sekali Bapak Ibu. Panjang terusan Suez itu 194 km Bapak Ibu ya. Dari ujung Laut Merah ada di kota Suez sampai ke Port Said Bapak Ibu. Di depan kita keluar masuk ke benua Asia. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu. 3, 2, 2,5. 1. Mereka tidak kasih izin untuk masuk. Ibrahim dia kerjain kita Bapak Ibu. Welcome Asia, welcome to Asia. Selamat datang di Asia Bapak Ibu. Welcome to Asia. Goodbye Kita Afrika. Ada yang tahu? Siapa? Dari negara Prancis. Iya. Ferdinand de Lesseps Bapak Ibu. Ferdinand de Lesseps. Dari zaman Mesir kuno banyak Firaun Bapak Ibu yang mereka coba bikin terusan karena mereka tahu bahwa itu sangat penting kalau mereka bisa connect dua laut itu, Laut Tengah dengan Laut Merah, dan tidak ada yang berhasil Bapak Ibu. Kenapa tidak ada yang berhasil? Mereka pikir air Laut Tengah lebih tinggi daripada air Laut Merah. Artinya kalau mereka mulai buka ini terusan antara dua laut, artinya air Laut Tengah akan masuk ke tanah Mesir dan tanah Mesir tenggelam di dalam air Laut Merah itu. Makanya tidak ada yang berhasil Bapak Ibu. Tapi setelah Ferdinand de Lesseps dia datang ke Mesir, dia setelah banyak research, dia punya teknik, dia bisa menggali terusan Suez itu 1869. Dia bisa blok air Laut Tengah, baru mereka bisa bikin itu terusan antara dua laut, dan mereka step by step bisa buka air Laut Tengah untuk dia masuk ke terusan. Akhirnya mereka berhasil untuk bikin terusan yang paling penting Bapak. Saya mau Bapak Ibu cepat, kita bisa lihat di belakang, kita bisa lihat kapal itu mau lewat. Ada kapal, Bapak Ibu bisa lihat. Iya, iya. Arah jam 7. Oh iya, ada kapal. Ada kapal, Bapak Ibu bisa lihat. Iya, iya, iya. Itu Bapak Ibu. Nanti juga kita akan lihat banyak kapal, atasnya ada banyak kontainer Bapak Ibu. Oh. Itu contoh itu. Jadi Ferdinand de Lesseps dia berhasil untuk dapat izin menggali terusan Suez itu dari raja namanya Raja Said pada saat itu, Raja Mesir. 1869. Mereka untuk menggali terusan Suez mereka butuh sebelah. Sumber Mara. Israel berhenti dan mereka mau minum. Akhirnya mereka ketemu ada air di sini, tapi rasanya pahit. Mereka tidak bisa minum. Berseru-seru kepada Musa, kenapa kita di sini? Kita mau air minum. Musa bicara kepada Tuhan dan Tuhan suruh Musa untuk dia melemparkan di dalam air yang baik jadi manis dan mereka bisa minum. Masih tadi tidak bisa diminum Bu. Ini masih di bawah ada. Kita ada beberapa sumur Bapak. Itu bukan satu saja. Kita bisa lihat ada satu sebelah kanan, di depan ada banyak tenda juga di sana. Kita akan lihat ada beberapa karena pada saat itu bangsa Israel sudah besar sekali dan mereka sudah minum dari tempat Mara yang kita berada di sini. Jadi ingat, itu stop yang pertama setelah mereka menyeberang Laut Merah. Mereka menyeberang Laut Merah atau Laut Tebrau masuk di Padang Gurun Shur. Kita masih berada di Padang Gurun Shur Bapak Ibu. Stop yang pertama setelah mereka menyeberang Laut Merah di tempat Mara. Setelah mereka menyeberang Laut Merah 3 hari dan 3 malam, mereka stop di sini untuk mereka minum. Masih ada airnya nih Pak John. Jelas Bapak Ibu sudah foto? Oke. Sumur Mara. Setelah melewati Laut Tibirau, mereka mendapatkan air di sini. Anak mami Cina. Anak mami. Kalau mau foto atau yang sudah foto bisa kirim ke grup ya. Siap. Udah? Oke, Allah Habib. Wes. Oke. Selesai. Oke, jadi cerita Sumur Mara sudah tahu ya Bapak Ibu, ada di kitab Keluaran pasal 15. Setelah mereka berjalan 3 hari, maka mereka kehausan. Mereka haus, lantas kemudian mereka marah-marah sama Musa. Ya, mereka marah, minta minum, kami haus.
Iyalah. Mereka ketemu sumur di situ, tapi ternyata airnya dari pahit. Begitu akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu, dan airnya begitu dilempar, kayunya dilempar ke dalam air itu, airnya menjadi manis. Kayu manis jadi mungkin ya. Air pahit jadi teh manis. Ya, jadi segala yang pahit harus dibuang. Pulang dari tanah perjanjian, biar yang manis-manis. Amin. 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 Jangan yang pahit-pahit dibawa terus. Kepahitan sama suami, kepahitan sama bini, kepahitan sama anak, kepahitan sama mertua. Ya toh? Ini namanya checkpoint. Ada beberapa checkpoint. Belum lagi binatang-binatang berbisa. Tahun di padang gurun ini, ya, nggak ada apa-apa. Mereka Nggak ada wifi ya kan? bayangkan di sini kalau bulan Agustus itu hampir 50 derajat panasnya, ya toh. Bayangkan kalau misalnya pada bulan Desember, Januari dan Februari dinginnya bisa minus. Iya. Selain sebagai penuntun, ya ada mereka terlindungi, panasnya nggak menyengat di kulit mereka karena ada tiang api pada malam hari.
Habis. Tidak lewat Kairo, tidak lewat Sinai. Banyak sekali. Mereka juga di sini snorkeling, diving. Apalagi kalau laut ini penuh dengan yang terkenal sekali untuk diving dan snorkeling. Banyak di sini mereka suka hiking. Itu terkenal sekali dengan. Tapi ingat ini laut merah bagian teluk, namanya teluk. Tadi yang Bapak Ibu harus tahu, di sana juga laut merah, tapi bagian yang kedua, namanya teluk Aqabah. Ingat Bapak Ibu, namanya teluk di sana apa? Aqabah. Tapi dua-duanya laut yang warnanya biru. Kenapa disebut laut merah? Yang pertama karena itu waktu keluaran bangsa Israel dan orang Mesir di dalam laut, dalam mereka masuk ke dalam air laut merah jadi merah, makanya disebut sebagai laut merah. Benda bagian kedua, di sini Bapak Ibu dan kita ada kesempatan besok kita bisa lihat di dalam laut ini banyak batu karang dan ikan-ikan yang berwarna merah Bapak Ibu. Makanya disebut sebagai laut. Kalau kita masuk ke Bukit Sinai nanti kita akan lihat banyak gunung yang berwarna merah Bapak Ibu. Apalagi kalau sinar matahari turun atas gunung itu jadi merah. Terus disebut sebagai daerah laut merah. Besok kita mau atau kita ada kesempatan diundang ke Tasar Bersyuk Bapak Ibu. Ya. Ada banyak Bapak Ibu di sini. Kalau malam ya. Honeymoon mereka sehari di sini Bapak Ibu. Harus terus ada berdebat cinta sekarang. Ya, dia terlalu banyak, tidak terlalu ramai di sini. Ya, baru tulis semua ini. Sudah ada sebelah kiri kita Harvard Cafe, Sharm el-Sheikh. Oke, siap. Kita langsung akan turun makan sahur. Dan ikan-ikan yang ada di dalam laut merah.
itu 1 jam Pak. Oke, saya ulang lagi. Kalau